Kami mau mengarahkan seluruh hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, saya percaya tadi malam tidak ada yang tidur awal. Pasti semuanya lewat dari jam 12 ya. Ya, namun demikian ya, saya sungguh senang karena saat ini saya tidak melihat muka-muka yang mengantuk. Amin. Semuanya kelihatan segar. Karena hari ini adalah tahun baru. Amin. Ya, sesuatu yang baru itu adalah tentunya sangat indah dan baik adanya. Di mana suatu titik awal hari ini kita untuk melangkah di tahun 2024 sampai nanti Desember tanggal 31 2024. Selama 12 bulan kita akan melaluinya. Dan tentunya dengan pujian yang sudah kita naikkan, kita akan ingat setiap langkah-langkah yang kita lalui. Kita perlu Tuhan. Amin. 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 Kita perlu Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita, sebab itu misteri. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi nanti di depan kita. Tapi Dia Gembala Agung kita, menuntun kita. Amin. Dia ada di depan kita berjalan, saudara, untuk mengarahkan langkah-langkah kita. Kami ucapkan selamat tahun baru 2024. Biarlah semuanya ada di dalam kasih sayang Bapa Yahweh. Amin. Tahun ini, saudara, gereja kita memiliki tema, yaitu tentunya saudara sudah tahu temanya apa? Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Double portion. Sama-sama sekali lagi supaya kita pegang, saudara, ya, tema ini dengan sepenuh hati kita. 1, 2, 3. Double portion. Ya, belum semua. Kurang kuat. 1, 2, 3. Double portion. Ya. Namanya double itu berarti bukan secukupnya. Betul enggak? Ya. Double itu artinya lebih. Saudara. Nah, ini visi yang diterima oleh gereja kita dari Bapa Yahweh. Amin. Dan tentunya semua kita ingin meraih dan mengalaminya. Amin. Dan puji Tuhan, kalau tahun lalu ya, saudara telah berjalan dan menggenapi visi tahun lalu dan saudara mencapainya. Puji Tuhan. Ya. Amin. Amin. Dan saat ini kita akan mengarahkan langkah-langkah kita depan untuk meraih apa yang menjadi visi Tuhan yang diberikan kepada kita melalui gereja kita. Saudara, sesuatu yang double itu sekali lagi bukan hanya sekedar cukup saja, tetapi lebih. Nah, kita semua akan mengarah, melangkah ke sana. Yang ditekankan di sini, saudara, untuk kita meraihnya itu adalah hadirat Tuhan. Amin. Ya. Hadirat Tuhan itu yang menjadi sebuah dasar yang utama. Karena hidup kita ini karena Tuhan. Amin. Ya. Jadi kita tidak bisa lepas dari Dia.
Untuk itu hadirat Tuhan ini menjadi sebuah dasar untuk kita berjalan dengan Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, tentunya di tahun baru ini, bahkan kemarin di penghujung tahun 31 Desember yang kita laksanakan tadi malam, tentunya tidak semua orang Kristen ada di gereja untuk bersyukur. Sebagian mereka banyak yang jalan-jalan, banyak mereka memiliki kegiatan masing-masing. Namun saya percaya ketika saya dan saudara dari tadi malam sampai hari ini ada di sini, karena kita membutuhkan hadirat Tuhan. Amin. Itu yang menjadi hal yang sangat utama, saudara, akan pengiringan kita kepada Tuhan dibanding dengan semua keindahan yang ada di dunia ini. Kalau dulu pernah saya mengatakan, ya, Tuhan izinkan kami, ya, untuk menikmati indahnya dunia. Salah satunya ketika kami ada di Dubai, ya, saya mengatakan dalam hati, wah, ini benar-benar surga dunia. Ya, negara yang begitu indah sekali. Ya, dengan makanan yang begitu nikmat sekali, saudara. Dengan hotel yang begitu luxury. Karena waktu itu kami di Dubai, kami dapat hotel itu seperti lapangan sepak bola. Padahal kami hanya berdua, saudara. Ya, dan spring bednya itu ada 2. Kami dapat VIP, saudara. Namun ketika saya merenung, tetap merasakan seindah apapun dunia ini, tidak ada yang lebih indah daripada ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kalau kita paham akan hal ini, begitu berharganya waktu-waktu yang ada untuk kita mengejar hadirat Tuhan, saudara. Saya rindukan jemaat YHS sedang tidak serupa dengan orang-orang dunia. Amin. Ada waktu-waktu yang kadang-kadang Tuhan perhadapkan di sebuah pilihan. Kita harus peka dengan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Amin. Mana yang harus kita pilih. Walaupun kadang-kadang pilihan kita merasa itu nggak salah, itu aku. Betul, saudara. Tetapi satu perkara, hadirat Tuhan tidak bisa dibandingkan dan dibayar oleh apapun yang ada di dunia ini. Begitu pentingnya, saudara. Ya, di awal tahun ini, biarlah kita pegang ini dan sampai bulan-bulan berikutnya, sampai di akhir tahun 2024 dan seterusnya. Hadirat Tuhan adalah bagian yang terpenting dalam hidup kita. Amin. 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 Puji Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, saudara, berbahagialah orang yang suci hatinya, dia akan melihat Tuhan. Ya. Bahkan firman-Nya juga berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hati yang menjadi sentral hidup kita ini harus kita perhatikan. Ya, tema firman Tuhan saat ini adalah perhatikan.
dengar. Perhatikan apa yang kita dengar. Roma 10 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Di bulan ini juga nanti ada temanya tentang iman, saudara. Ya, iman itu datang dari pendengaran kita. Pendengaran tentang apa? Yaitu tentang firman Kristus. Nah, yang kita dengar, saudara, hidup kita hari lepas hari, waktu lepas waktu, itu begitu banyak. Ya, kita tidak hanya mendengar tentang firman Tuhan, tetapi kita juga mendengar tentang hal-hal yang lain, tentang berita-berita yang baik dan yang tidak baik. Betul? Ya. Jadi pendengaran yang kita terima, saudara, tidak semuanya baik. Karena keadaan hidup ini tidak semuanya baik. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang bisa membangun rohani kita, ada yang tidak bisa. Bahkan ada juga yang bisa melemahkan iman kita. Tapi firman Tuhan berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran, yaitu firman. Ya, untuk kita dapat memelihara dan membangun iman kita, saudara, kita harus banyak mendengar firman Tuhan. Jangan biarkan hal-hal yang negatif itu masuk ke dalam pendengaran kita. Dan jika itu kita dengar, biarkan dia berlalu. Maka seringkali, saudara, tidak semua orang itu suka dengan kita, betul nggak? Betul. Sekalipun kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, apalagi kalau kita tidak melakukan yang tidak baik. Ya, orang bisa memiliki respon kepada kita tidak selalu baik. Namun ketika kita mengetahui hal ini, saudara, salah satu contoh saja ketika kita diomongin orang yang tidak baik, apakah perlu untuk kita dengar, saudara? Ya, kalau itu terdengar, biarkan dia berlalu. Jangan biarkan itu akan melemahkan iman kita, atau hal-hal mungkin tentang keadaan-keadaan yang akan menakutkan di depan kita. Tahun ini adalah tahun yang begini dan begitu dan lain sebagainya. Apalagi sekarang politik yang lagi gempar, saudara. Satu hal yang perlu kita pegang adalah firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi bagian di dalam hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman di dalam hidup kita. Amin. 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 Ya. Jadi ketika kita mendapat respon yang tidak selalu baik, saudara, dari lingkungan, dari teman, dari siapapun, biarlah kita tetap mau dengar firman Tuhan. Amin. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan, maaf dulu, saya akan sertai dengan kesaksian yang memang baru saja terjadi. Ya. Kemarin waktu Bapak di rumah sakit, 2 malam, ya 3 hari 2 malam, 2 malam itu memang tidak dijaga, saudara. Karena kalau sudah malam itu pintu ditutup. Begitu masuk saya dikasih tahu, ibu tinggal di mana? Di Serdang. Kalau begitu saya catat nomor ibu. Saya sarankan untuk ibu nanti malam pulang saja dan masuk hanya
jam-jam besuk atau jika diperlukan. Ya. Dan kemudian saya kasih nomor, hanya Ibu standby ya. Handphone harus standby. Ibu boleh tidur di rumah. Nah, pas mau operasi dikatakan jam 6 pagi Ibu harus sudah ada di sini. Nah, jam 6 karena saya tidak sempat masak, tidak sempat makan, hanya beli kue-kue, saudara. Nah, waktu pas mau operasi itu dari jam 6, hanya tidak tahu pasti jam berapa, hanya kira-kira begitu ya. Bapak dapat jadwal kurang lebih hampir jam 2, setengah 2 gitu. Nah, saya bawa beberapa kue, saya baru makan dan itu belum habis. Datonya perut itu sudah terasa lapar. Nah, begitu masuk ke ruangan operasi, Bapak, kemudian saya udah kasih tahu anak-anak, Papa sudah masuk ke ruangan operasi. Ya, kita semua berdoa, saudara. Dan saat itu saya kemudian di ruang tunggu itu ada kursi 1. Kemudian saya duduk di situ, saya mau ambil kue, saya mau makan. Pikir sudah lapar gitu ya. Tiba-tiba ada suara, ya, jangan makan, berdoa. Kemudian kue yang sudah mulai saya kupas, kemudian saya tutup kembali, saya simpan. Dan saya berdoa. Sementara terus saya berdoa, Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu perlancar, kalau bukan nyatakan caramu. Saudara, berdoa terus selama hampir setengah jam saya berdoa. Ya, kaget gitu ya. Tiba-tiba Bapak sudah keluar. Nah, ketika mendengar, saudara, saya percaya bahwa itu Roh Kudus yang berkata, Amin. jangan makan, berdoa. Saudara, dan saya tahu pasti ketika iman kami pun menyatu, maka kuasa doa itu nyata. Amin. Nah, sebelumnya, saudara, sebelum Bapak masuk ruangan, pasien sebelumnya sudah sampai 1 jam lebih, ya, nggak keluar-keluar. Saya sudah lapar, ngantuk gitu ya. Sampai sambil duduk tuh sampai mengangguk-ngangguk, bukan karena berdoa, karena ngantuk, karena lama nunggu. Tiba-tiba begitu keluar, ya saya langsung nyamperin, Bu, bagaimana? Kok saya lihat mukanya begitu lesu semua ya? Baik itu suster-susternya yang tadi ketawa-ketawa, semua pada diem. Saya samperin, gimana Bu Bapak? Gagal Bu. Sumbatannya sudah terlalu banyak, jadi kami dikasih rekomendasi untuk ke Jakarta. Logika manusia, saudara, ya pasti ada begini. Saya rasakan itu, saudara. Ya, apalagi pagi waktu begitu masuk Bapak mau ditusuk mau diinfus saja sampai 5 kali, susah mau ini cari pembuluh darahnya yang lancar. Ya, sempat dak-dikduk mendengar yang tidak kabar yang kurang baik, saudara. Tapi akhirnya terus ada di dalam pergumulan, biarkan dia berlalu, biarkan kata-kata itu berlalu. Yang pasti rencana Tuhan itu baik. Amin. Ya, kadang mau tidak mau, tidak semua hal yang ingin kita dengarkan itu yang baik. Tetapi ketika kita suka mendengar suara Tuhan, itu pasti yang terbaik untuk menuntun hidup kita. Amin. Amin. Yang kedua, perhatikan apa yang kita pikir. Perhatikan apa yang kita pikirkan, saudara. Ya, karena pikiran itu, ya, akan mengolah kejadian yang terjadi, yang akhirnya akan menghasilkan sebuah keputusan.
kita salah, keputusan kita salah, maka langkah kita juga salah. Kita baca di dalam kitab Kolose pasal yang 3 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. 2, 3. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Saudara, pikirkanlah hal-hal yang di atas. Ini berbicara mengenai perkara-perkara surgawi. Ini berbicara mengenai hal-hal yang sifatnya rohani, saudara. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan hal-hal tentang dunia ini, ya. Tetapi ini sebuah kehendak Tuhan untuk kita memikirkan perkara-perkara surgawi di dalam hidup kita. Ya, untuk itu kami tidak jemu-jemu kalau kami terus akan menyampaikan, mengarahkan saudara kepada hal-hal yang sifatnya itu berhubungan dengan Tuhan. Ya. Karena itu penting untuk kita perhatikan. Karena tidak sedikit, saudara, orang yang mengiring Tuhan, tubuhnya mengiring Tuhan, aktivitasnya mengiring Tuhan, tetapi belum tentu pikiran dan hatinya fokus kepada Tuhan. Jangan sampai kita ini salah arah, karena kita ini sedang menuju kepada garis finish loh, saudara. Di depan kita ini misteri, waktu kita ini sampai berapa lama tidak ada satupun orang yang tahu. Tapi yang jelas kita sedang menuju kepada garis finish. Garis finish di sana adalah sebuah tujuan dalam hidup kita, yaitu rumah yang kekal, yang tidak akan pernah berakhir, yang sedang kita bangun melalui perkara-perkara rohani yang kita lakukan saat ini. Nah, sementara kita ada di dunia ini, saudara, kita juga membangun perkara-perkara dunia ini. Namun jangan sampai kita salah arah dan salah fokus, sehingga pikiran, hati kita dan aktivitas kita habis untuk dunia ini, tanpa kita memindahkan perkara-perkara surgawi. Perkara-perkara surgawi itu penting, sangat penting untuk kita perhatikan. Amin. Ya. Dalam kitab Ibrani pun saudara menyatakan, ya, bahwa Dia akan memberikan kelimpahan bagi setiap kita, saudara, yang mampu untuk menjadi terang bagi dunia ini. Kita tidak akan bisa menjadi terang bagi dunia ini kalau pikiran kita tidak dipenuhi dengan perkara-perkara surgawi. Karena ketika perkara-perkara surgawi itu ada di dalam pikiran kita, maka akan menuntun hidup kita sehingga kita menjadi berkat. Di sanalah ada double porsi, saudara. Amin. Ada kelimpahan. Amin. 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 Ya. Apa yang kita pikirkan menentukan langkah kita. Untuk itu, mari sama-sama kita perhatikan untuk kita memikirkan perkara-perkara surgawi. Apalagi kalau kabar-kabar buruk. Kadang-kadang pernah ada satu kejadian, tiba-tiba si A, saudara, karena berteman si A, si B, si C, tiba-tiba si A tidak suka dengan si B, padahal tidak ada masalah apa-apa. Ternyata apa, saudara? Karena si C memberikan sebuah informasi yang tidak baik terhadap si B, yang akhirnya menerjemahkan keadaan yang salah dan
dan berpikir yang salah tentang orang lain. Nah, ini bahaya. Ya. Kita harus begitu peka dan belajar untuk menyikapi setiap keadaan. Jangan sampai kita menerjemahkan sebuah peristiwa yang salah di dalam pikiran kita. Apalagi itu kalau berbicara tentang orang lain. Kadang-kadang perasaan kita, saudara, bisa membawa kita kepada satu keadaan, kita bisa menerjemahkan keadaan menjadi tidak baik. Saya rasa saudara menangkap dalam hal ini ya. Ya. Kadang-kadang kita bisa berpikir salah tentang orang lain, bukan karena dia salah, tetapi karena kita dengar kata orang lain. Atau dengan sikap seseorang. Ya. Kadang-kadang orang lagi punya masalah, lagi bad mood, jadi kelihatan tidak ramah dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang kita bisa menerjemahkan yang tidak pas, saudara. Oh, dia itu mungkin lagi sewot sama saya dan lain sebagainya. Padahal itu belum tentu. Kalau kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, kita bisa memikirkan hal yang baik sekalipun kita mungkin merasakan dan melihat keadaan itu tidak baik. Amin. Amin. Kemudian yang ketiga, perhatikan apa yang kita lihat, saudara. Ya. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama 2-3. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Melihat yang dimaksudkan di sini, ya, saya tidak mengajak saudara untuk membaca satu perikop, tapi silakan nanti saudara baca lagi satu perikop pasal yang ke-13 Matius ini. Yang dimaksudkan melihat adalah perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang baik. Tidak semua orang bisa melihat dan mendengar hal-hal tentang yang bersifat rohani atau yang baik, saudara. Ya. Ketika kita melihat yang baik, saya percaya itu akan membawa kita memikirkan, bahkan mengambil satu keputusan juga baik adanya. Salah satu contoh, saudara, siapa yang tidak kagum dengan tokoh yang namanya Daud, yang hatinya begitu lembut, yang begitu disayang oleh Tuhan. Tetapi oleh karena penglihatannya, oleh karena matanya, saudara, ketika dia ada di Sodom rumah, dia melihat, saudara, satu hal yang begitu indah yang akhirnya membawa dia ke dalam kejatuhan. Ketika kita diizinkan untuk melihat hal-hal yang tidak baik, biarkan dia berlalu. Jangan izinkan dia singgah di dalam hati kita. Amin. Amin. Ya. Seringkali keinginan itu timbul, saudara, dari apa? Dari penglihatan kita. Kita melihat, wah, kok dia kayaknya hidupnya enak. Ya, kok dia kayaknya lancar semua. Ya. Akhirnya timbul di dalam hatinya sebuah situasi yang tidak baik, yaitu iri. Salah satu contoh saja. Ya. Jadi orang misalnya punya dan mengalami iri hati itu tidak datang dengan begitu tiba-tiba. Itu diakibatkan juga salah satunya dari sebuah apa yang dilihat. Ya. Sebuah keinginan itu biasanya muncul, sekali lagi saudara, akibat dari apa yang dia
lihat. Ya, karena lihat kok kalau kaya itu kayaknya enak, saudara. Ya, maka setelah melihat demikian timbul dan akhirnya menghalalkan segala cara untuk bisa menjadi cepat kaya. Bahkan firman Tuhan berkata, jangan ingin cepat-cepat menjadi kaya, karena kamu akan jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Siapa yang nggak mau ingin cepat kaya? Ada nggak, saudara? Ada nggak? Kalau nggak ada yang angkat tangan, berarti kita semua ingin cepat kaya, kan? Jujur. Betul nggak? Ya, saudara. Firman Tuhan dan mengingatkan, jangan ingin cepat menjadi kaya supaya tidak jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Ya. Biarkan ketika kita menjadi kaya itu Tuhan yang membawa kita. Amin. Kalau Tuhan yang membawa kita, saudara, Dia memperlengkapi kita terlebih dulu. Sehingga ketika kita diperkaya dengan hal-hal duniawi, hal-hal rohani kita terlebih dulu sudah mengalami kekayaan. Dalam iman kita, dalam kasih kita, dalam kemurahan kita, dalam kebaikan kita, dalam kepedulian kita. Ini perkara-perkara sebuah kekayaan yang disediakan oleh Tuhan untuk menjadi bagian hidup kita. Sehingga perkara-perkara jasmani, saudara, ya, itu tinggal Tuhan membalikkan tangan saja ketika Dia memberkati kita. Karena firman Tuhan juga mengingatkan, di mana hartamu berada, di situ Hatimu berada. di situ siapa yang ada, saudara? Hatimu. Hati kita. Makin banyak kekayaan kita, hati kita semakin melekat. Ciri-cirinya apa kalau hati kita ini melekat kepada kekayaan kita? Salah satu saja, saudara. Ya, ketika kita menjadi orang yang susah memberi. Ini salah satu contoh saja. Ya, kenapa kita susah memberi? Karena kekayaan itu melekat di hati kita. Ya. Dan itu tidak Tuhan inginkan. Justru firman yang berkata di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi ketika Dia memberikan kekayaan itu tujuannya untuk apa? Yaitu supaya dengan kekayaan yang kita miliki, kita memuliakan Dia, saudara. Ya. Karena tidak sedikit juga orang yang semakin kaya menjadi semakin egois. Ya, sentral hidupnya yaitu kepada dirinya sendiri. Ya. Kembali, perhatikan apa yang kita lihat. Ketika kita melihat hal-hal yang tidak baik, biarkan dia berlalu. Kita mau melihat hal-hal yang baik seperti penglihatan Tuhan Yesus. Coba perhatikan kata melihat di dalam kitab suci, saudara. Mujizat-mujizat selalu terjadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Diawali dari apa? Ketika Tuhan Yesus melihat, begitu banyak kata di sana, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Wah, ini dahsyat, saudara. Karena Dia sumber kekayaan rohani. Sehingga akhirnya ketika Dia melihat hal-hal yang memprihatinkan, justru tergeraklah hatinya dengan penuh belas kasihan. Amin. Amin. Kita mau belajar memiliki seperti
hati Tuhan kita Yesus Masiah. Amin. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Amin. Hatinya penuh dengan kemurahan dan kebaikan, Haleluya. saudara. Ya. Dan ini biarlah terus menjadi bagian di dalam hidup kita. Yang terakhir, perhatikan apa yang kita katakan. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-37. Matius pasal yang ke-5 ayat ke-37, kita sama-sama baca 2-3. Akan tetapi biarlah perkataanmu ya jika ya dan tidak jika tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Katakan iya jika iya, tidak jika tidak. Apakah kita bisa selalu mengatakan hal yang demikian, Bapak Ibu Saudara? Halo? Halo? Bisakah kita selalu? Apakah kita selalu bisa melakukan hal yang demikian? Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Ini kalau kita ambil kesimpulan, ini seperti apa ya? Kira-kira orang yang tidak apa, saudara? Tidak banyak ngomong. Tidak banyak omong. Orang yang apa adanya, tidak berbohong. Betul tak? Kadang-kadang keadaan iya kita bilang tidak, keadaan tidak kita bilang iya. Betul nggak? Seringkali itu kita diperhadapkan dengan perkara-perkara ini. Tapi firman Tuhan berkata, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Karena kita perlu ingat, saudara, bahwa dunia ini diciptakan oleh Bapa Yahweh melalui perkataan saja. Ya. Ketika dia berkata, ketika dia berfirman, itu jadi. Dia Bapa kita, kita anaknya. Dia maha kuasa. Dia memberikan kuasanya atas kita. Dan kuasa itu juga ada di dalam mulut kita. Amin. Ya, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Ya, kalau saya terjemahkan, saudara, ya, akan lebih indah hidup kalau kita ini apa adanya. Ya, jadi tidak hidup ada apanya, apa adanya. Kalau kita belajar tentang hidup apa adanya itu enak loh. Rasanya hidup itu nggak banyak beban, saudara. Ya. Tapi kalau hidup ini, saudara, kita tampilkan tidak apa adanya. Salah satu contoh saja, kita memperhatikan gaya misalnya saja di dalam hidup ini. Ya, dalam hidup ini kan penuh gaya ya. Wow, macam-macam orang penuh gaya gitu, saudara, dengan penampilannya. Ya. Padahal kadang-kadang kita tidak ya sama dengan apa adanya dalam hidup kita. Kalau uang kita banyak, kita bisa membeli baju bagus-bagus misalnya, saudara. Ya, janganlah membeli baju, saudara, yang baru dipakai sebulan sudah rusak, atau seperti orang yang tidak mampu untuk beli apa-apa. Ya, nikmatilah dengan berkat yang ada. Betul? Betul. Ya, ada orang yang kaya tapi berlagak susah. Kalau orang kaya hidup sederhana itu baik, tapi kalau berlagak susah itu, wah, saudara. Karena pernah kami punya teman hamba Tuhan, wah, kok kasihan. Saya kadang bapak bilang kasihan ya. Dia pergi sepatunya kayak buaya, bajunya lusuh, sepatunya kayak buaya. Ya, artinya udah terbuka, saudara. Tasnya pun
itu sudah kulitnya udah kelupas-kelupas. Dan akhirnya banyak orang yang tergerak. Saudara, namanya hamba Tuhan kalau hidup susah, saudara. Jadi teman-teman yang lain kadang-kadang pun tergerak gitu ya, saudara. Kasihan. Tetapi di suatu saat, waktu itu saudara, kami yang namanya ke salon itu kalau potong rambut, yang lainnya tuh nggak ada, namanya krembat, ya saudara. Mandi susu apalagi boro-boro gitu ya, nggak ada. Yang namanya ke salon itu kalau potong rambut, yang lainnya tuh nggak ada, apalagi cuci muka nggak ada, cuci muka di kamar mandi, saudara. Tahu-tahu waktu itu Mall Jenderal Urip baru buka, dia baring saudara di salon, krembat, mandi susu. Wow. Ya. Ternyata duitnya banyak. Ini orang yang berduit beragak susah. Ya, atau sebaliknya. Sebetulnya dompetnya kosong, gitu kan. Wah, tapi nggak bisa tampil biasa-biasa saja. Penampilannya harus wah, sehingga harus mengada-ada. Ini dibayain gini juga repot, saudara. Ya, tampillah apa adanya. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Ya. Jadi kalau kita mampu beli baju 100.000, jangan beli yang 500.000. Betul nggak? Ya. Karena saya sendiri belajar bahwa yang namanya penampilan itu bukan hal yang utama. Ya. Tuhan membawa kami dari nol. Kalau kadang-kadang pergi ke mall, ke apa, lihat baju-baju bagus, itu hanya lihat saja dulu, saudara. Memang sekarang bisa, ya. Kadang-kadang lihat-lihat, pengen kah? Mau kah? Karena mungkin dulu bapak merasa nggak bisa pacaran raktir aja bakso bisa semangkok berdua gitu kan? Ya, jadi sekarang ketika sudah bisa nikmati, bisa beli baju, selalu gitu, mau kah? Saya bilang enggak. Ya. Ada tas bagus-bagus yang mungkin di dalam lemari saya itu ada berapa tas, itu banyak, saudara. Tapi tahu nggak, yang saya beli itu hanya 2. Itu pun dengan harga yang miring-miring. Ada tas-tas yang kualitasnya bagus-bagus, saudara. Apa saya nggak pengen punya yang merek-merek gitu? Bagi saya itu bukan hal yang penting. Ya. Tapi saya bersyukur ketika melihat sesuatu yang memprihatinkan. Ya, saya belajar untuk mudah tergerak. Ya. Daripada saya harus dandani penampilan saya dengan uang yang menurut saya itu, ya mungkin untuk saat ini saya nggak tahu yang akan datang ya. Anak-anak masih perlu biaya sekolah, ya, pelayanan juga butuh biaya dan lain sebagainya. Bersyukur dengan apa yang ada. Toh suami saya mengatakan saya adalah wanita yang tercantik. Ini lagi GR, saudara. Ya, itu bapak yang kerjakan tiap hari itu selalu memuji. Ya, saya udah dipuji, mau ngapain lagi? Apa lagi gitu ya, saudara. Ya, namanya ngelurusin rambut kadang 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali cukup. Ya. Tapi tidak mudah untuk belajar memiliki hati berkenan di hadapan Tuhan. Sampai detik ini saya seringkali menangis. Tuhan, ajar aku terus.
Kadang-kadang aku masih punya sikap yang salah kepada suami, sikap yang salah kepada orang lain, yang itu orang tidak tahu. Ya, ajar terus hatiku dan lembutkan hatiku. Maka ketika Tuhan izinkan ada sakit, saudara, saya tidak pernah ngomel sama Tuhan, terima kasih. Ini mengingatkan bahwa waktu tubuh ini sementara sifatnya, tapi yang namanya perkara rohani itu akan kekal. Amin. 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 Hiduplah apa adanya. Kalau hanya hari ini misalnya hanya bisa beli tempe, jangan beli daging. Itulah yang menyebabkan akhirnya defisit. Betul? Maka di sepanjang sejarah perkawinan kami tidak pernah punya hutang hanya karena untuk keperluan hidup. Tidak, saudara. Pinjam iya, yang namanya dit ada, saudara. Tapi kan itu yang kecil-kecil, masih bisa ukur. Oh, kredit apa? Handphone misalnya. Ya, dulu, tapi sekarang udah bisa beli cash. 1 juta, oh sebulan berapa? 100, oh masih bisa. Ya. Sesuaikan gaya hidup kita, pola hidup kita dengan apa yang ada. Amin. Amin. Ya, maka tidak akan ada kata defisit dalam hidup kita. Ya. Perhatikan apa yang kita katakan. Ya. Kadang-kala juga ini loh saudara, untuk meresponi firman, kita punya iman itu bagus. Saya klaim janji Tuhan, saya percaya gitu. Ya, itu bagus saudara. Memang kita harus pegang janji Tuhan, harus kita percaya. Saudara, tapi firman Tuhan itu juga tidak sepotong-potong. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Bangunlah imanmu, saudara, sesuai dengan ya responmu kepada Tuhan di dalam Dia menuntun kita. Amin. Amin. Jangan kita klaim janji Tuhan, tetapi hubungan kita sama Tuhan masih dandut. Kita tidak suka dengaran akan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mau menggenapi janjinya? Kita lebih suka berjalan menurut pengertian kita sendiri daripada kita lebih mementingkan tuntunannya. Tahun yang baru ini, ayo kita sama-sama perhatikan beberapa hal ini. Saya percaya hadirat Tuhan pasti menjadi bagian di dalam hidup kita. Amin. 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 Haleluya. Bapa Yahweh memberkati kita. Haleluya.